Halo semuanya, balik lagi nih di Konvo. Udah lama banget ya kita nggak ketemu di Konvo. Jadi Konvo kali ini kita bakalan ngebahas suatu hal yang menarik. Kita bakalan ngebahas tentang persiapan menghadapi dunia kerja. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan intinya nih, kita udah kedatangan pembicara yang luar biasa. Di sini ada Pak Fembra. Halo Pak, bisa disapa nih Pak Halo. teman-teman yang lagi nonton. Bapak juga bisa kenalin dirinya Pak Wah, terlebih ini dahulu. Hmm. oh, oke, salam kenal ya, teman-teman buat yang baru, join dan kenal saya. Oke, nama saya Fembra Anandita, saya sendiri ini agak unik ya, saya tuh posisinya di sini sebenarnya unik ya, bilang narasumber yang luar biasa, ekstra luar biasa, kaget saya diminta untuk, hari ini untuk ngisi di Konvo ya. Oke, saya Fembra Anandita, saya sendiri di sini posisinya adalah sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Saya join di Unkris di Fakultas Ekonomi mulai mengajar di September 2015. Till now, itu di Unkris dan kebetulan juga saya adalah praktisi HR di salah satu perusahaan asing, perusahaan Japanese bergerak di bidang manufacture chemical. Saya sendiri juga bekerja perusahaan asing tersebut sebagai seorang praktisi HR. Kebetulan jabatan saya saat ini adalah Talent and Performance Management di bagian HR tersebut. Kalau ngomongin talent, itu saya ngurusin karyawan-karyawan bintang dan berikut penilaian kinerja karyawan yang ujung-ujungnya tuh duit di akhir tahun, urusannya bonus, kenaikan gaji itu rapotnya ke saya semua. Pengalaman saya di dunia HR itu sekitar mungkin start dari tahun 2008 saya mulai mengenal dunia HR secara profesional maupun secara akademisi. Tapi kalau di Unkrisnya mungkin baru, ya masih sumur jagung lah, baru join di tahun 2015. Tapi di dunia HR saya sudah dalami dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. Udah berapa tahun tuh ya, kira-kira ya, saya kalau little bit matematik untuk experience, kadang-kadang kita nggak sadar baru mulai, kayaknya baru start, tapi taunya udah sekian tahun berjalan. Jadi ya banyak dinamika hal yang saya temui di dunia HR. HR sendiri adalah human resource atau MS atau sumber daya manusia yang notabene itu nggak pernah ada ujungnya, ilmunya nggak pernah ada. Jadi kalau kita ngomongin praktisi di ilmu di human resource itu nggak ada ujungnya. Karena ngomonginnya manusia, manusia kebutuhan di tahun-tahun terdahulu dengan sekarang tuh beda banget dan very very exciting, amazing, and challenging menurut saya. Itu sih sedikit ya tentang saya. Jadi ya kalau dibilang luar biasa ya nanti kalau kita ngobrol-ngobrol mungkin kita baru tahu ya isi kepalanya Pak Femra dan pengalaman Pak Femra di dunia praktisi dan maupun di dunia akademisi seperti apa. Kita akan coba joinkan hari ini dengan teman-temannya dari Fakultas Ekonomi ya. Oke, itu sedikit tentang saya. Oke Pak, kita kan udah tahu nih kesibukan Bapak sedikit. Saya mau Hmm, tanya dong Pak, Bapak kan udah kelihatan udah cukup sibuk di pekerjaan kantoran nih Pak. Terus betul. Bapak ngambil juga dosen di Universitas Krishna Bipayana. Saya boleh tahu nggak Pak, alasannya apa Bapak mau jadi dosen juga? Apa karena Hmm. gajinya kah atau emang keinginan pribadi Bapak gitu? Terima kasih Pak. Oke, kadang-kadang memang orang sangat naif ya kalau dibilang itu, oh saya mau nambah pengalaman segala macam, mau nambah wawasan segala macam. Tapi semua orang people earn something that is, ya it's all about money. Tapi kalau kita ngomongin job sebagai dosen, seorang yang bergerak di dunia pendidikan, there's nothing memang itu passion dan ibadah, full ibadah. Gimana sih memberikan sharing pengalaman kita, pengetahuan kita kepada teman-teman yang ada di kampus. Itu kan kalau di kampus sekarang ada kuliah reguler dan kuliah extension di malam dengan karyawan ya. Terus teman-teman yang reguler di pagi hari sampai siang hari. Menurut saya kenapa sih kok bisa sebenarnya unik juga gitu loh. Siapa sih yang kepikir dengan udah sekian, saya lulus kebetulan tahun 2005 dari kampus S1 terus mulai kerja dari tahun 2005 tersebut, kira-kira udah berapa tahun ya, udah sekitar 16 tahunan lebih bekerja, tahu-tahu kok pas tahun 2015 itu ada tawaran dan opportunity dari Unkris untuk membantu Unkris untuk sharing knowledge ada apa sih tentang dunia human resource di luar sana. Ya murni memang passion ya. Kita nggak lihat bebat nominal karena memang ya, baik lagi, saya selalu berpengalaman bahwa apa yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang masih berada di kampus, sehingga begitu mereka masuk ke dunia kerja tuh jadinya ya karyawan yang oke lah, excellent. Jadi nggak hanya cuma textbook yang dipelajari di kampus, tapi juga ada ilmu-ilmu yang bisa diimplementasikan di dunia pekerjaan. Jadi murni passion ya. Tapi kalau saya pulang kantor capek gitu ketemu teman-teman di ruang kelas gitu, itu capek saya hilang. Karena saya bisa cerita panjang lebar mengenai pengalaman saya yang udah tadi pagi itu jam 8 sampai jam 5 saya kerja gitu, saya praktekkan ilmu saya,
secara formal, terus saya ketemu teman-teman sharing lagi gitu. Ya, it's all about passion. Passion nggak bisa nilai dengan uang. Karena memang kalau kita ngomongin uang, kembali lagi orang di dunia pendidikan nggak bisa komersil. Seperti juga dengan dunia medis gitu. Jadi nggak bisa tuh di dunia pendidikan kita komersil untuk bagi ilmu aja harus bayar segala macam. Kita bukan konsultan, kita ya dosen statusnya. Ya kita harus mampu bagi waktu. Karena memang seiring waktu juga kan pekerjaan saya menuntut saya untuk memberikan kontribusi lebih terhadap perusahaan. Artinya dia mulai dari staff, sekian tahun tentunya sudah nggak berada di posisi staff, mungkin harus naik jadi seorang spesialis, seorang supervisor, seorang manager, sembari lagi menjadi mungkin director one day, nggak tahu, insya Allah amin. Itu waktunya untuk sharing mungkin akan lebih sedikit ya. Tiap tahun itu akan ada waktu jeda di mana ya kembali perusahaan harus diberikan kontribusi karena itu juga memberikan manfaat lebih buat saya dan keluarga. Tapi juga ada ilmu yang di-sharing ke teman-teman tadi di dalam sebuah universitas, itu pahala loh luar biasa kalau ilmunya bisa kepake gitu. Gimana sih kalau di kantor saya kan nggak bisa ngajarin teman-teman karyawan gimana sih cara menghitung kenaikan gaji, tapi kalau ke teman-teman mahasiswa, saya kan dosen, hubungannya secara profesional dosen dan mahasiswa. Saya mau ajarin mereka tentang cara menghitung gaji, remunerasi ya sah saja. Tapi kalau saya dengan karyawan di kantor nggak boleh, karena itu adalah kode etik kami di dunia HR untuk nggak boleh sharing cara menghitung kenaikan gaji. Tapi kalau karyawan ya tadi saya bisa cari. Saya nggak tahu tuh apakah akhirnya saya menjadi orang yang memprovokasi teman-teman yang bekerja ataupun yang yang masih kuliah untuk jadi smart people bergabung di dunia pekerjaan atau enggak yang tapi yang pasti ilmu itu bermanfaat lah. Jadi ya dia hitungan tersendiri buat saya aja. Mungkin ilmu bermanfaat kan akan selalu berguna ya, menggulung terus. Ya, Jadi iya itu benar, Pak. deposito yang memang nggak bisa diuangkan sekarang. Itu sih menurut saya. Jadi karena emang passion, terus pengen jadi bermanfaat ya Pak buat orang lain, khususnya buat mahasiswa, biar mahasiswa juga tahu nih Pak, Hmm, apa yang mereka perlu siapkan gitu ya Pak. betul. Karena dulu orang dari lulus kuliah, zaman dulu saya kecil dibilang, oh, udah sekolah yang tinggi terus cari kerja biar dapat uang banyak. Itu udah nggak berlaku sekarang karena ya orang pinter, orang kreatif yang kepake sekarang. Saya cuma bilang pesan itu, orang pinter, orang kreatif, orang jujur. Ya. Tiga inilah yang dipegang bahwa itu yang kepake sekarang. Itu yang bernilai lebih. Karena orang bisa kerja aja banyak. Orang pinter aja juga banyak. Orang jujur aja juga banyak. Tapi kalau orang bisa tiga-tiganya menguasai hal ini, mahal harganya. Mahal. Makanya kan ada dibilang bahwa sekarang ada era milenial. Milenial emang gimana sih? Kayak gimana sih cara? Apalagi anak milenial. Nggak bisa tuh disuruh bekerja belasan tahun dalam sebuah ruang lingkup pekerjaan perusahaan bertahan loyal di situ. Nggak bisa. 3 tahun, 4 tahun mereka kerjaannya nggak menantang, cabut. Biarpun duitnya juga banyak. Karena adrenalin ini harus rush mereka, ya, jiwa mudanya. Ini that's it lah menurut saya. Ya Pak, pembahasan kita hari ini juga cocok banget sama emang pekerjaan Bapak gitu. Saya mau tanya Pak, Hmm. persiapan apakah yang harus kita lakukan gitu Pak sebelum kita menghadapi dunia kerja? Oke, kalau ditanya persiapannya seperti apa memasuki dunia kerja, itu banyak. Saya banyak nemuin tuh anak-anak yang kuliah lulus, fresh grade, belum ada pengalaman bekerja, datang dengan by paper mereka nilainya bagus banget, cum laude, A, B, mungkin banyak A-nya semua. Tapi banyak juga yang nggak bisa kerja. Akhirnya tumbang, karena beranggapan saat itu adalah kerjaan maunya gampang, gajinya gede. Ada nggak? Believe me, nggak ada yang jadi hero dari awal. Iya, nggak ada tuh langsung. Even seorang tentara aja dari letnan 2 lulus akademi militer, nggak langsung ujung-ujung jadi jenderal. Dia harus ngalami susah payah dulu, berjuang dari bawah, start from zero tadi, from hero tadi saya bilang. Jadi apa aja sih yang mesti dipersiapkan? Udah pasti namanya student formalnya harus oke. AB, 2.75, IPK paling rendah, batasnya di situ harus cum laude, gitu. Banyak juga cum laude nggak bisa kerja. Jadi sebenarnya apa sih? Yang saya garis bawahi pertama adalah karakternya adalah yang penting itu, interpersonal. Itu yang pertama, interpersonal. Interpersonal apa sih? Dia interpersonal, kemampuan dia berkomunikasi juga harus oke. Terus kemampuan dia mengelola tekanan dalam sebuah pekerjaan juga harus oke. Sopan santun oke. Kalau mungkin yang muslim juga punya akhlak itu yang penting juga ya. Akhlaknya dalam beragama, etika sama orang tua. Itu penting sekali. Terus yang tadi dibilang interpersonal dapat di mana? You will not get interpersonal from your class. Kalian nggak akan dapat kompetensi interpersonal kalian sebagai seorang student itu di kelas. Itu nggak ada.
Mostly kalian akan duduk dalam sebuah ruang lingkup kelas, duduk, laptop, buka buku, atau melihat dosen mengajarkan atau men-sharing ilmunya. That's it. Komunikasi dua arah itu penting. Iya kalau ada komunikasi dua arah, tapi kalau nggak ada cuma satu arah ya lebih parah lagi. Interpersonal kalau menurut saya didapat dalam kondisi non formal. Artinya begini, banyak istilah mahasiswa yang kupu-kupu kuliah pulang nilainya cum laude A terus. Iya, kalau menurut saya pribadi itu akan menjadi bumerang juga buat dia. Artinya gini, cum laude saja itu tidak apa ya, tidak cukup. Artinya kamu mesti cari yang namanya pendidikan non formal tadi. Di kampus kan banyak UKM ya, kegiatan organisasi. Nah sebenarnya kegiatan organisasi tadi yang akan membentuk karakter orang siapa atau enggak. Karena di organisasi kan punya karakter budayanya masing-masing. Contoh misalnya organisasi yang sifatnya ada bela diri, olahraga, ada seni, ada art. Mereka kan punya acara masing-masing. Memperkenalkan dirinya mereka, bicara. Tadi kalau kita ngomong bicara speak up, nggak semuanya. Kalau kita tanya di kantor gimana, ada yang siap nggak mereka untuk speak up di depan forum? Ada yang gemeteran. Karena kenapa tadi? Mereka nggak ready. Sedangkan tuntutan all leader or managers, wah itu bukan tuntutan yang mudah lagi. Nggak cuman seorang engineer bisa kerja terus jadi manajer, dia nggak dibekali dengan interpersonal, dia nggak bisa komunikasi di luar, nggak tahu cara ngadapi anak buahnya, terus nggak tahu cara menyelesaikan konflik, pressure. Nanti jadi apa? Ya menurut saya nggak good capable leader, artinya leader itu dia cuma bisa menekan kegiatan anak buahnya untuk bekerja dengan baik. Tapi nggak ada pernah. Tapi kalau dibekali dari awal interpersonal, ngadepin teman-teman, bergaul, bikin acara di UKM, organisasi, itu kan membentuk karakter orang. Karena kan kita berbicara deadline. Sekarang pekerjaan ngomongin deadline. Satu hari orang ditarget berapa dalam sebuah pekerjaan. Value dia satu hari itu digaji berapa? Pak, orang nggak digaji tiap hari, dibayar per bulan. Oke, tiap bulan dibayar gajinya. Katakanlah satu bulan 22 hari kerja. Bagi aja gaji pokok dia. Satu bulan itu dibagi 22, artinya satu hari itu nilainya adalah indeksnya dia bekerja dibayar sekian. Bener nggak dia bisa memberikan kontribusi yang diharapin sama perusahaan? Oh bisa. Ini mostly apa sekarang? Banyak ya saya bilang bahwa follower banyak banget. Orang bisa kerja, tapi nggak bisa dikembangkan. Kembali lagi, Pak gimana sih persiapannya? Interpersonal udah nggak ada yang lain. Ngomongin komunikasi, cara bicara sama orang, etika, bicara depan umum, public, speaking, communication. Communication sendiri kan ada basic, ada advance. Basic itu kita belajar mengenai messengernya siapa. Saya sekarang sedang bicara messenger. Saya yang sendernya informasi kepada teman-teman yang sedang mendengarkan. Nah, yang partisipan tadi, audiensnya yang mendengarkan, dia adalah receiver. Itu kan ilmu basic communication yang sebenarnya harus dipelajari. Pak, harus training nggak sih? Harus maaf. Ya tadi, kegiatan kalian di UKM organisasi, itu penting banget. Jadi nggak kuliah pulang. Jadi karakternya terbentuk, sehingga membentuk orang tersebut ready. Karena kenapa? Kantor semua perusahaan tuh butuh orang pintar, butuh. Tapi butuh juga orang yang punya kemampuan interpersonal bagus, dari komunikasi bagus, punya pengalaman berorganisasi, segala macam. Jadi intinya apa sih yang dibutuhin kantor? Butuh orang smart, nggak butuh. Tapi akan lebih lagi kalau dia punya interpersonal yang bagus. Karena kalau saya pribadi ya pengalaman, saya mau cari anak kumlot nggak di 3,75, 3,8. Ya kalau ada saya pakai. Tapi kalau orang itu interpersonal nggak bagus, saya akan prefer cari yang 2,75 loh. Karena kenapa? Tangan mereka tuh biasa kerja. Di UKM, di organisasi mereka kerja. Bikin acara, bikin event, segala macam. Nggak takut konflik. Konflik membangun ya, bukan konflik gontok-gontokan ya. Pukul-pukulan. Konflik yang membangun artinya feedback, diskusi, berbeda-beda ya wajar. Tapi ya jangan pukul-pukulan. Artinya, begitu dia bisa sharing, bisa komunikasi, bisa namanya bikin acara, bentrok wajar lah sama antar panitia ya. Tapi akhirnya itu yang membentuk orang. Saya bahkan lebih senang ambil anak-anak yang mau kerja. Karena orang yang ringan tangan bekerja, mau kerja dengan kondisi apapun, itu lebih penting buat perusahaan dibanding orang yang syarat tadi by paper, mohon maaf, hanya cum laude, tapi dia nggak punya pengalaman. TAA saya bilangnya tidak ikut apa-apa, kuliah pulang. Ya, that's not the added value. Karena kalau ditanya, saya kalau nginterview orang kadang-kadang waktu anak presiden, kamu dapat apa dari kampus? Kalau mereka ada yang bilang bahwa saya akuntansi dapat apa segala macam, itu nggak perlu dibicarakan, di CV juga ada transkrip dan ijazah menjelaskan bahwa akuntansi kamu dapat A. Kamu dapat apa tuh maksudnya tujuannya? Saya nanya apa yang sudah kamu dapat selain kamu kuliah di kampus. Karena kalau dia dapat banyak pengalaman, itu akan menambah kompetensi dia. Kompetensi penting loh. Kompetensi itu adalah hal yang berhubungan dengan atribut orang. Saya punya kompetensi sendiri, Ariel dan teman-teman juga dari Fakultas Ekonomi punya kompetensi masing-masing. Nah, itu penting.
Karena kalau kita ngomong punya gelar, Ariel nanti sarjana ekonomi, saya sarjana apa, ya udah nggak perlu ditanya ngomongin ekonomi harusnya. Sudah wajib punya kemampuan bicara mengenai masalah ekonomi. Bukan sekedar gelar embel-embel tok. Jadi pentingnya adalah interpersonal, itu penting pembangunan karakter dia, sehingga dia ready untuk kerja. Itu sih dari saya ya, pengalaman ya, bicara speak up. Pilih mana Pak, 275 punya interpersonal sama 3,8 nggak punya interpersonal? Saya pilih yang 275 kalau di HR. Karena saya butuh orang yang bisa kerja. Tuh. Jadi persiapannya lebih ke karakter interpersonalnya ya Pak ya? Betul, kompetensinya. Ya kalau ngomongin dasar akuntansi segala macam kan itu di sertifikat, Ya. di jasa kan ada. Oke. Betul. Berarti Pak kalau misalnya itu, kalau kita nggak melakukan persiapan Pak, di kantor itu kira-kira bakalan kelihatan nggak perbedaan orang-orang yang mempersiapkan diri sama yang tidak. Terus misalnya kita nggak melakukan persiapan, kira-kira bakalan ada akibatnya nggak Pak gitu sebelum menghadapi dunia kerja itu sendiri? Oke. Kalau konsekuensi dari sebuah persiapan kan jelas. Orang makin siap, makin ready, makin tangguh dalam hal. Kayak orang mau jalan jauh, kita persiapan. Siapin makanan, siapin minuman. Dia akan lebih ready pada saat dia harus jalan jauh, misalnya keluar kota. Itu yang paling simpel logika. Sama kayak orang, begitu lulus kuliah, selamat ya. Ada yang beranggapan bahwa orang lulus kuliah itu selesai segalanya. Padahal, no. It's just the start of your real life. Karena apa ya? Tadi udah punya gelar sarjana ekonomi, bisa nggak kerja, bisa nggak jadi wira swasta, jadi pengusaha segala macam. Konsekuensinya jelas. Orang yang nggak ready akan kelihatan. Di kantor itu banyak sekali orang yang nggak ready memang. Ya tadi orang nggak ready, belum layak bekerja secara hebat. Bisa dikerja nggak? Bisa kerja. Tapi bisa dikembangkan nggak? Rata-rata nggak bisa dikembangkan. Robot gimana sih? Gimana ngerti apa yang di-input, apa yang dikasih, di format, dikerjakan. Bisa nggak dikerja ekstra? Nggak ngerti. Tapi kalau orang punya persiapan tadi kemampuan interpersonalnya, begitu dia kerja begini, kok kerja gini ribet ya? Gimana caranya kerja dia nggak ribet? Artinya dia berusaha dengan cerdas, smartnya dia, otaknya dia akan berbicara gimana caranya kerja ini nggak ngeribetin saya. Pasti itu. Karena akan terdorong dengan kebiasaan dia zaman kuliah dulu tuh. Dia udah biasa kerja di organisasi, bikin event. Wah dulu gini ya, ini nggak bisa ya. Orang berarti kreativitasnya dia juga akan tertrigger ya di kantor kayak tadi. Tapi kalau orang nggak ada persiapan gimana? Ya jelas dia akan shock. Karena dia beranggapan saat dia dari kampus, dia punya cum laude, nilainya segala macam, dia bisa handle semua pekerjaan, padahal nothing. Dia akan belajar lagi from zero, sama dengan temennya yang 275 dengan 3,8 itu sama, mulainya startnya from zero. Dia harus belajar lagi. Tapi kalau dia punya kemampuan interpersonal, dia berani tanya, dia berani, ya saya bilang nongkrong penting dengan rekan-rekan kerja lain, karena nggak ada orang bisa kerja sendiri kok. Sama kok dari organisasi kan juga bilang bahwa dibicarakan bahwa orang nggak akan bisa kerja sendiri itu di organisasi, pasti kerjanya teamwork segala macam, butuh bantuan dari support teman-temannya. Konsekuensinya banyak. Tadi kalau orang nggak capable terus dipromosikan, mau jadi apa? Pendekatan sama orang, tim di bawahnya nggak bisa berbuat apa. Paling dia deketin pakai otoritas. Gue nih manajer, gue nih supervisor, gue bisa berbuat apa aja, mana gue. Ya, nggak selesai. Yang udah ditinggal sama timnya. Karena menurut saya adalah orang yang faktor utama orang keluar di kerjaan tuh malah bosnya. Bosnya bosi, nggak baik, nggak bagus cara menghandle-nya. Saya bilang nggak baik, bukan baik. Gimana kabar? Nggak gitu baik. Dalam arti kata memimpin, leadership-nya nggak oke, ditinggal. Karena biasanya orang resign bukan karena gaji ataupun pekerjaan, tapi karena bosnya dulu. Bosnya nggak enak aja, dia cabut duluan. Kedua baru pekerjaan, malah gaji itu adalah hal yang terakhir. Jadi persiapannya banyak hal. Ya, tadi kemampuan dia beradaptasi di lingkungan juga nggak bisa cepat dan fine tune dengan sesuai waktunya yang diberikan. Bisa kan? Ya kembalilah. Lo mau jadi anak Cooper apa anak gaul kan begitu. Dalam dunia kerja itu sama juga gitu. Ya orang Cooper gimana, orang gaul gimana? Yang gaul yang dulu di kampus jadi anak gaul juga pas gampang dia adaptasi sama lingkungan. No problem. Konsekuensinya tadi. Ya mungkin dia bisa nggak tahan di dunia pekerjaan. Jangan keluar resign. Ngerasa bahwa di kampus dulu dia bisa gampang dapat 3,8, kok di kantor gue nggak bisa berbuat apa-apa ya. Nothing. Karena orang ya tadi ringan tangan, orang pengen tangan, orang mau kerja, mau capek, ya itu yang orang maju. Terus ya mungkin kesempatannya dia juga kalau tadi kalau kita mengibaratkan orang dengan cum laude dengan without interpersonal dan kompetensi dengan 275 dengan orang punya interpersonal dan kompetensi. Which way? Karirnya yang lebih bagus. Bisa jadi yang 275 yang punya interpersonal. Karena dia akan tahu cara dibicara, cara
pendekatan lingkaran rantai komando di perusahaan seperti apa. Karena dia berani, nggak worry ketemu orang. Tapi kalau orang by textbook, dia nggak siapin diri dia datang. Yang udah nangis terus di kantor. Karena merasa dia udah, oh, gue di kampus dulu begini ya, bisa ya. Oh, sekarang kok ini di kantor begini ya, beda. Dunia pekerjaan beda. Beda sekali dengan kampus. Apalagi lulus di kampus punya junior, di kantor jadi anak paling junior ya, kembali lagi itu siklus. Itu jadi penting saya persiapan. Kalau persiapan yang membuat orang bertahan, survive. Di kantor itu ibarat kasar adalah orang di perahu, melewati lautan dan badai. Anda bertahan atau tidak? Kalau nggak bertahan, ya Anda akan keluar, exit sendiri. Itu konsekuensinya sih menurut saya. Berarti persiapan itu emang penting ya, Pak, buat orang-orang yang Banget. mau menghadapi dunia kerja. Dan itu emang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang, supaya kita nggak salah ambil langkah ya, Pak, nanti ke depannya. Iya, wajar lah, wajar. Karena memang dia salah wajar, kadang-kadang beberapa ngambil langkah gitu. Tapi memang paling tidak, kalaupun salahnya nggak banget gitu loh ya, nggak fatal. Jadi akhirnya dia kalau luka juga nggak luka-luka banget gitu. Jadi ya cuma lecet gitu. Gitu. Kalau persiapan penting nih Pak, berarti selain karakter itu juga etika juga penting kan ya Pak, buat persiapan memasuki dunia kerja. Menurut Bapak gimana sih Pak etika yang baik saat kita mau melamar pekerjaan itu sendiri Pak? Oke. Kalau kita ngomongin etika tuh di kantor tuh, kalau ngomongin performance atau kinerja tuh cuma ada 3. Pertama knowledge, pengetahuannya dia tentang kawasan, pengetahuan mengenai pekerjaannya dia, skill tuh keahliannya dia. Terakhir tuh attitude. Attitude tuh gue biasanya ngomongin mengenai etika segala macam. Istilahnya knowledge tuh pengetahuan. Yang tadi ya nggak tahu jadi tahu. Skill yang tadi ya nggak bisa jadi bisa. Attitude, ini bahaya nih. Attitude berhubungan dengan etika. Kenapa? Lu mau kerjain atau enggak? Kamu mau kerjakan atau tidak? Gue ngomongin etika. Penting nggak sih Pak etika? Penting juga. Penting. Bukan berarti itu faktor yang paling belakang. Penting juga etika, ada tata krama. Saya kalau join di satu kantor itu saya nggak peduli itu dia mau tukang sapu, tukang bersihin apa, mau security segala macam. Itu selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Saya greeting aja. Terserah mereka mau bilang mau ya mau balas greeting ke saya atau enggak, itu terserah mereka. Yang penting saya jadi orang yang cukup ramah, kind person. Jadi saya apalagi kan new guy gitu ya di tempat. Jadi saya tetap akan tegur mereka selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Even mereka mungkin secara level pekerjaan mereka ada di bawah saya, tapi saya nggak peduli itu. Jadi itu penting. Etika itu penting karena memang apa ya, nilai value. Jadi bukan hanya pengetahuan juga, etika juga penting. Jadi suatu lingkaran yang memang harus dimiliki oleh orang yang baru join di kantor ataupun sudah lama join. Terus kalau mau ngelamar gimana Pak? Ya kalau ngelamar itu kan iklan ya. Jadi kalau saya bilang tuh dalam diri orang itu ada namanya brand kayak namanya Ariel Margaret itu brand dia. Nama yang disematkan orang tuanya. Saya Fembra Nadita. Orang kalau lihat nama doang belum lihat muka, anggapannya Fembra Nadita perempuan. Sampai mahasiswa saya juga dulu pernah saya baru mau kuliah Bu Fembra. Begitu lihat muka saya dia ilfil. Sama dengan di kantor kalau saya jawab email itu Dear Bu Fembra. Tapi begitu ketemu saya kaget gitu. Oh, ini bapak tuh bukan ibu. Gitu. Itu brand kita. Kalau ngomongin brand manajemen pemasaran, ya bahasanya lu mau gaul, terkenal kan harusnya famous, brandnya harus juga masuk ke baik ya. Artinya harus ada identik brand, artinya sampai orang tuh tertarik untuk melihat. Portal pertama orang mau ngelamar kerja, jelas CV, kurikulum vitae. Kalau dulu namanya sebutannya RH, riwayat hidup. CV juga harus oke. Karena kenapa? CV dulu kan, zaman dulu mungkin ditulis tangan ya, our father ya, folks gitu kan, mereka pakai tulis tangan, ketik gitu ya. Sekarang udah keren, ada komputer, bisa dibikin board segala macam. Atau udah ada template-nya di PowerPoint tuh ada, saya kalau nggak salah webnya tuh di Presentation Go, itu ada resume buat CV, buat teman-teman mungkin nanti bisa Ariel bisa saya kasih linknya. Itu ada template ya dari PowerPoint. Bisa tinggal ngupload foto, terus tinggal tulis data biodatanya, itu menarik sekali. Karena yang tadi, kalau CV-nya sudah menarik, wow, amazing. Tapi kalau CV ngebosenin juga, kita nggak akan lirik. Kecuali jabatan-jabatan tertentu. Artinya kalau memang ada yang apply jabatan tertentu dari supervisor up, asisten manager, satu manager, itu yang dilihat bukan CV-nya aja, tapi juga kredensialnya, profesional outpost dia, mereka udah kemana aja gitu dilihat. Jadi kalau untuk fresh grade, ya CV-nya harus menarik.
Jadi ya menarik itu kan nggak perlu mahal. Menarik itu harus cerdas mengemasnya. Menarik itu menurut saya ya nggak harus colorful dan eye catchy, tapi juga informatif yang bisa di ya orang ngeliat gimana sih kalau udah menarik, wah ini dikemas dengan baik, excellent gitu ya, dilihat di dalam bentuk PDF, dibuka, si HR juga ngeliat nih orang bagus banget nih, dilihat gitu, baru lihat bawah-bawahnya atributnya seperti apa, kalau udah oke, nyata fit and proper dengan jabatan yang dia cari, dia akan panggil interview dulu dari HR, kalau udah oke baru ke usernya segala macam. Itu kan sequence-nya dalam sebuah interview ya. Jadi etika penting, CV-nya juga penting karena itu brand. Gimana kita mau dipanggil kantor kalau CV-nya tulisannya ketikannya Word biasa aja tanpa ada yang keren lah ya. Jadi, ya itu CV penting. Jadi memang harus dipelajari dan mungkin perlu diadakan training ya untuk buat CV teman-teman yang dari reguler mau kerja atau gimana. Atau mungkin teman-teman yang sudah pernah dapat saya pernah ngasih template CV ke salah satu mahasiswa reguler. If I'm not wrong, kayaknya masih kuliah juga. Mungkin kelasnya Konita deh kalau nggak salah ya. Saya pernah kasih ke dia. Ini kamu masukin deh data kamu CV-nya seperti ini. Ini template-nya. Dari ini saya kasih tahu, saya bikinkan contohnya sedikit, saya kasih ke mereka. Saya nggak pelit-pelit kalau kayak gitu. Saya kasih ini akan membuat perusahaan cukup tertarik sama kamu. Jadi paling tidak itu sudah menangkan hati si orang yang lihat gitu ya, CV-nya nggak membosankan. Nanti begitu dipanggil ya, kalau nanti ternyata goal gitu ya, dipanggil dia sesuai dengan fit and proper, senang gitu ya. Jadi penting juga selain etika, karakter dirinya si orang, CV-nya juga dikemas cukup baik untuk membuat si orang recruiter tuh juga tertarik, mau gue panggil nih anak nih, kayak gitu. Jadi CV yang menarik juga masuk ke dalam etika yang baik ya pas saat melamar pekerjaan. Bukan cuma sikap kita aja pas lagi melamar pekerjaan, tapi bentuk CV kita juga diperhatiin sebagai bentuk etika kita juga ya Pak. Betul, betul. Jadi artinya gini, di CV itu macam-macam ya. Ada tanggal lahir gitu. Usia kan nggak bisa dibohongi gitu ya. Jangan. Terus di CV itu juga organisasinya dijelasin semuanya yang pernah kita lalui di kampus seperti apa gitu ya. Terus pernah achievement-nya misalnya katakanlah organisasi misalnya UKM-nya di basket. Basket pernah mendapatkan juara satu di kejuaraan misalnya Jakarta Timur. Itu disematkan. Jadi etikanya kenapa? Ya, you have to be honest di CV tersebut. Nggak boleh ini ya, lying. Artinya memang nggak pernah melakukan itu, tapi dicantumkan. Ya, jangan. Tapi kalau itu dicantum, ya itu salah satu etika, memberikan informasi yang jujur. Sehingga si HR atau recruiter begitu lihat, dia akan, wah anak ini memang sudah capable di organisasi ya. Coba kita panggil deh, orangnya seperti apa. Segala macam. Walaupun kadang-kadang saya pribadi punya pengalaman, kadang-kadang ada foto yang nipu tuh. Keren banget begitu dia datang, keren kuadrat gitu ya, keren kuadrat gitu ya. Saya beranggapan bahwa ternyata keren kuadrat gitu ya. Nggak boleh bullying ya, tapi saya bilang fotonya keren, begitu dipanggil orangnya keren kuadrat gitu ya. Penting, etikanya CV juga harus dijelaskan gitu dari start. Biasanya yang di depan, halaman depan itu adalah yang terakhir yang masih, ataupun kalian baru lulus tahun 2021, nah itu kegiatan kalian 2021 apa aja organisasi. Berikut ke bawah-bawahnya baru yang sudah lewat mungkin waktu kalian baru join di kampus. Jadi yang paling terakhir itu yang di halaman pertama. Di situ. Dalam rangkaian melamar pekerjaan selain CV kan ada interview ya Pak. Menurut Bapak Betul. interview itu penting apa enggak sih Pak? Kalau penting apa alasannya Pak? Oke. Interview pertama itu memang tolak ukur. Selain ibarat kasar CV itu adalah seleksi berkas. Berkas sudah lulus ya, panggil dong. Jangan sampai kita kayak beli kucing dalam karung ya. Kayak gini sekarang dalam era pandemi kita pakai online digital kayak gini, itu penting banget. Karena orang kan mau lihat, ini bener nggak sih ini orangnya, gitu ya. Ternyata orangnya nggak bener, iya masalah. Interview itu penting. Artinya begitu si CV sudah bisa menimbulkan impresi buat recruiter berdasarkan poin-poinnya yang ada di CV, terus dia dipanggil to make sure gitu. Mau digital, mau datang lebih bagus lagi ya. Sekarang kan mudah-mudahan pandemi sudah mulai agak landai, jadi orang bisa datang interview. Penting banget. Artinya kita ini sama mau ngelamar kerjaan mau apapun, itu kan we try to impress people. Artinya membuat orang tertarik dan kagum dengan kita. Kalau kagum kan orang tertarik jadinya apa sih kalau kita
kita ngobrol sama orang yang saya wawasannya oke, ngobrolnya nyambung, luas, fleksibel, nggak kaku. Itu kan seneng ya kita ya. Jadi artinya dalam kondisi interview itu kita harus berusaha memberikan informasi dan yang penting impresi pertama ya. Oh ini orang bagus, simpel. Kalau udah ketemu interview pertama bisa di HR-nya langsung pertama, terus kedua baru user, tiga psikotes dan sebagainya, baru terakhir HR biasanya ngomongin offering letter hubungannya dengan salary. Ada juga yang ketemu pertama tuh bosnya, real usernya. Ada user tuh misalnya gini, kamu ngelamar di sales marketing, nanti mungkin ketemunya sales manager. Itu penting karena kalau nggak ada klik, nggak ada chemistry dari bos atau usernya, kalian nggak akan lanjut. Believe me. Kalau nggak ada klik sama bosnya, klik artinya saya sebagai interviewer kadang-kadang, oh ini anak klik nih, oke nih. Chemistry dapat gitu ya. Kita ngobrol juga enak, diskusi juga enak. Kalau udah klik, kemungkinan besar akan lanjut dengan proses-proses berikutnya. Tapi kalau udah nggak klik, ya 2 minggu tungguin juga nggak ada panggilan. Penting banget. Etika kita dilihat. Tadi saya bilang bahwa orang duduk bicara, bergetar suaranya itu kedengeran gitu ya. Apalagi pernah saya ngalamin tuh jadi recruiter gitu, kita interview, perutnya bunyi, belum makan mungkin dari pagi dia. Itu zong banget deh. Jadi make sure kalian datang dengan perut terisi gitu ya, jangan mandi yang penting ya, mandi yang penting, jadi ya seger ya, fresh gitu ya. Kalau bisa ya smells good gitu, looking good, gak harus beli fashion yang mahal-mahal gitu di Matahari Ramayana atau apa, disetrika cukup bagus, pakai baju yang oke gitu ya, dan jangan terlalu colorful. Kadang-kadang orang begitu, so colorful gitu, jadi ada psikologi warna yang akhirnya membuat si recruiter atau si usernya, wow, what kind of type gitu ya. Jadi udah down duluan sih gitu, males sama gue, pegel mata gue lihatnya kan gitu kan. Ada yang bisa kayak gitu, jadi penting ya itu ketok pintu pertama, disilakan masuk ke ruang tamu perusahaan ya di situ, dari interview pertama. Saya penasaran nih Pak, ada perbedaan nggak sih Pak interview saat sebelum pandemi sama masa pandemi kayak gini Pak? Kira-kira ada perbedaannya nggak Pak? Sebenarnya kalau sequence untuk interview ada perbedaannya adalah platformnya dulu tatap muka full pasti. Kalau sekarang bisa digital, bisa by online. Artinya teman-teman yang di interview itu bisa jadi kayak saya di rumah hari ini, Ariel di posisinya mungkin di rumah atau di kampus, itu kita bisa nggak perlu saya harus traveling, mbak mobil kena macet segala macam. Kalau dulu kan resiko bisa kena macet kena segala macam. Tapi sekarang bisa di rumah. Platformnya lebih digital, lebih enak. Tapi goalnya semua sama, memang mau capture. Kelebihan kekurangannya ada. Dulu sebelum pandemi kelebihannya adalah ya kita bisa lihat real people-nya seperti apa, orangnya datang etika, selamat pagi, selamat malam, selamat siang gitu. Dia orangnya juga kelihatan, duduknya juga enak loh apa enggak. Tapi resikonya macet, di jalan ada sesuatu segala macam bisa telat. Kalau sekarang ya orang bisa tanpa macet, nggak ada resiko ada apa-apa di jalan, tapi kita mungkin kalau orang yang masih pengen lihat gestur badan orang secara ini bahasanya pengen nangkep gitu si orang recruiter agak susah, karena kalau kalau kita ngomongin kan kita di digital cuma lihat muka ya, paling badan sampai bahu ya. Kita nggak akan lihat posisi tangan saya di bawah begini atau begini, nervous atau gimana. Itu kan kalau di sini kan kita nggak bisa lihat. Tapi kembali lagi, plus minus ada, tinggal si recruiternya caranya satunya bagaimana untuk dapat goal. Tapi sebenarnya goalnya semua sama. Kita sebenarnya mau cari satu seek. Are you the best one or not? Itu aja. Orang recruiter semua sama. Perbedaannya itu aja sih antara platform tatap muka dengan digital. Itu lebih sulit atau sama aja Pak? Pas proses itunya, interviewnya. Sebenarnya enggak. Kalau dibilang sulit, nggak sulit banget ya. Nggak ada bedanya sih. Jadi gini, dulu sebelum pandemi itu sudah digitalisasi, itu sudah menjadi tren. Cuman orang nggak pernah lihat. Ini Zoom kan, wah ini yang punya Zoom kayak Ryan, yang punya itu Google Meet dibuat lagi kan. Google Meet baru-baru ini aja kan, dulu Zoom ya. Terus ada yang Microsoft tuh, yang Microsoft Teams ya. Sekarang tuh
dibilang susah atau enggak, ya enggak, saya bilang enggak susah. Tapi orang agak kagok ya, gaptek ya, tadi ya orang harus ketemu ngobrol bisa salaman, sekarang jauh-jauhan kayak gini. Mungkin saya ada di Bandung, di Jogja atau Semarang, Surabaya bisa interview dengan Ariel dimanapun, kapanpun. Susah Kak? Menurut saya sih nggak ada yang susah. Kalau menurut saya pribadi ya, nggak ada yang susah. Karena kan ini perubahan ya, perubahan type dari sebuah siklus pekerjaan. Nah, kadang yang namanya perubahan udah di counter duluan karena orang udah nyaman dengan ketemuan tatap muka gitu ya, segala macam bisa. Begitu harus berubah digital, nggak nyaman, dianggap susah. Padahal sebenarnya sih nggak susah amat gitu ya. Hanya masalah kebiasaan yang tadi ya kita nyaman dengan tatap muka, sekarang harus berubah menjadi digital kayak gini. Goalnya semua sama kok. Edian apa sih? Kalau resultnya semua sama, ngapain lo ribet-ribet kan? Artinya begitu saya harus traveling misalnya kayak meeting gitu, business trip harus ke luar negeri, harus ada travel itinerary-nya. Sekarang kan nggak perlu bayar pesawat, nggak perlu bayar hotel. Artinya anytime saya di rumah pun dengan kondisi saya nggak perlu jalan resiko pekerjaan, di jalan ada apa segala macam, lebih secure sekarang dan lebih safety sekarang. Susah nggak sih Pak? Ya tadi, mungkin susah buat orang-orang yang nggak siap terima perubahan digital era sekarang yang sedang berlangsung. Agak susah ya, karena mereka maunya konvensional, tatap muka gitu ya. Tapi nggak, ya kembali ya depend, ya dia ya depend dari personnya sendiri ke masing-masing. Itu sih menurut saya, nggak ada yang susah. Tadi kita udah tahu ya apa perbedaan interview pas masa pandemi sama sebelum pandemi. Terus Betul. kira-kira untuk orang-orang yang ingin menghadapi interview nih Pak, persiapan apa sih Pak yang harus kita lakukan kalau kita mau interview? Itu Pak. Oke, biasanya kalau interview kan ada email atau telepon di beberapa hari sebelumnya, ya. Nah, itu kesempatan buat si teman-teman yang mungkin kepanggil itu cek dulu perusahaannya. Yang pertama adalah cek dulu perusahaannya. Karena nggak tahu ya sekarang, tapi menurut saya sih pasti masih ada ya. Dulu tuh banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sorry ya, abal-abal. Ya sebenarnya bukan bukan mau nyari karyawan, sebenarnya nyari investor. Dia berdalih panggil orang itu untuk jadi karyawan, padahal sebenarnya dia pengen cari investor buat perusahaan. Cek dulu perusahaannya bener ada atau tidak. Cek bisnisnya apa perusahaan. Kalau kita ngecek perusahaan, bisnisnya apa perusahaan? Jual beli kah, jasa, service, manufacture, apa? Cek. Kalau bisa ada laporan keuangannya tuh. Annual report. Annual report tuh penting. Karena ngelihat tuh perusahaan sehat apa enggak. Ntar kita gabung tuh perusahaan mau karam. Kan repot kita ya. Perusahaannya karam, PHK massal, repot. Cek dulu. Terus pastikan kalau semuanya sudah perusahaan, informasi ini sudah dapat. Nah, persiapan dirinya. Ngobrol. Nah, jobnya yang ditawarin apa? Tanya jobnya. Biasanya kalau di email balas atau telepon, Pak ini untuk posisi apa ya? Baru ditelepon kan. Oh, posisinya misalnya sales marketing. Oke. Sales marketing. Nah, itu mulai tanya tuh, mulai smart cari-cari informasi. Sales marketing itu ngapain ya? Oh, jualan. Produknya apa tadi dia? Produknya dari penyelidikan perusahaan, misalnya produknya barang-barang mesin alat berat gitu. Itu kan jadi kita tahu, besok gue jualan alat berat ya. Nah, itu mulai tuh kok diskusi sama temennya ada yang belum kerja, Pak. Tanya sama kakaknya, tanya sama keluarganya, tanya sama omnya, tanya sama dosen kalau dosennya ada yang mengerti mengenai perusahaan. Nggak apa, di kontak aja ya. Kalian mau kontak saya juga, Pak, ini perusahaannya apa ya, Pak? Nanti kita cari bareng-bareng. Penting kok. Karena saya sih terus terang aja, jangan sampai kita terjerumus. Saya kan juga pribadi, misalnya saya juga mau pindah kerja gitu. Misalnya mau pindah kerja, saya nggak mau terjerumus juga. Kenapa saya nggak bantu teman-teman dari kampus gitu ya? Kan saya juga nggak mau kalian terjerumus gitu ya. Jadi kita sama-sama bantu lah gitu ya, kolaborasi ya. Artinya si dosen juga, saya juga praktisi juga, saya bisa kasih info. Ini perusahaannya nggak ngerti di mana nih Ariel, jangan coba-coba deh. Tapi balas emailnya, saya berhalangan hadir gitu karena apa, satu dan lain hal. Gitu aja. Tapi yang kembali lagi, perusahaannya harus jelas, kalian harus tahu persis. Nah, kembali lagi begitu orangnya, kalau mau interview, cek dong. Kalau bisa, misalnya interview di Jakarta, harus tatap muka. Cek dulu lokasinya di mana. Hamin 1, Hamin 2. Cari tahu lokasinya di mana. Jadi jangan sampai ada istilahnya nyasar. Ya, ada kan yang kayak gitu ya, kandidat dia hobinya nyasar. Google Map udah ada dibaca segala macam. Gaya-gayaan naik mobil pakai AC segala macam, nyasar. Itu udah ngerusak mood loh, nyasar, oh jam sekian. Terus cek dulu lokasinya. Jadi kalau saya sih selalu kayak gitu orientasi Medan ya. Saya kalau mau interview gitu ya,
Tuh Hamin berapa tuh saya udah cek tuh. Oh kantornya di sini. Jadi besok tuh kalau hari H saya nggak perlu nyasar karena kan sekarang ganjil genap jalan tutup sana sini kan repot ya. Jadi itu penting jadi orang eh, untuk cari tahu lokasi perusahaannya di mana, jadi jangan sampai dia nyasar lah persiapannya. Terus eh, pastikan bahwa memang jalur tersebut nggak ada kesulitan kalian menempuhnya. Kedua, terus ketiga itu misalkan kita janji jam 10, usahakan berangkat pagi. Jadi jangan mepet jam 9 atau jam 8, Mbak. 2 jam itu sebenarnya menurut saya nggak cukup untuk sampai di lokasi buat yang bawa kendaraan. Karena 2 jam itu kan tendensinya kalau macet. Iya kalau macet. Ban bocor. Ya, itu penting banget. Wah, udah belum interview udah lepek. Ya nggak, udah baunya udah mau ke mana-mana, bau matahari. Jadi preparation penting. Udah tahu medan, tahu jalur, orientasi medan udah oke, berangkat lebih awal. Katakanlah jam 10. Ya jam 7 jalan. Jam 7 jalan. Gitu. Sampai sana kan lebih enak nunggu di lobby kantor dengan AC yang cukup dingin gitu ya. Kita nggak perlu keringetan gitu. Masuk kantor ya oke, kalau bawa motor udahlah cuci tangan segala macam, cuci muka atau gimana, rapi lah paling nggak good looking gitu ya. Terus lebih baik nunggu di sana. Itu jam 10. Jadi kalau yang jam makan siang gimana? Nah itu jam makan siang lebih ngeri lagi. Karena biasanya jam 1 mereka mulai interview. Ya berangkatnya jam 10 sebelum jam makan siang buat yang Islam ya, soal jur di lokasi atau gimana terserah. Pokoknya jangan sampai berangkatnya mepet atau ya beresiko sekali gitu. Berangkatnya agak jauh, space 3 jam atau 4 jam kalau jauh ya nggak apa-apa. Yang penting nunggu di sana. Mau nunggu di sana 1 jam, 1 jam setengah nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita udah nggak buru-buru. Karena begitu buru-buru kita, aduh, udah belum ya, lari-lari, udah moodnya jelek. Pasti moodnya jelek. Si recruiter juga ngapain sih orang kayak orang maraton ya, cari napas gitu. Tarik napas gitu dia bingung, ini sebenarnya siap nggak sih, prepare nggak sih dia? Itu udah jadi impresi buat si recruiter atau si user. Jadi preparationnya penting. Dan buat yang masih ada orang tua ya minta izin doa restu sama orang tua. Jadi jangan kalau bisa berangkatnya juga jangan dalam kondisi membuat orang tua marah gitu ya, atau keluarga misalnya yang udah punya pasangan, suami atau istri atau anak ya kalau bisa berangkatnya enjoy. Jadi jangan sampai dia terpengaruh karena kan kita nggak tahu di sana dites diuji apa segala macam apakah langsung psikotes atau tidak. Jadi well prepare. Dan biasanya kalau saya ya, kebetulan saya dari keluarga tentara, jadi kalau malam besok saya ada kegiatan mau interview, saya udah siap tuh baju saya, kemeja, sepatu sampai kaos kaki sudah saya siapkan. Jadi saya nggak perlu serikat-serikat baju lagi. Besok pagi misalnya udah tinggal berangkat ya tinggal pakaian aja udah nanti. Dan sarapan ya, tadi cerita ya, saya pernah nginterview orang perutnya bunyi. Sarapan tuh, itu malu banget tuh. Padahal saya juga paling cuma, kamu udah makan belum? Saya gitu, saya bercandain. Iya pak, belum lagi gitu. Ya udah ntar kalau habis interview sama saya makan nasi uduk di bawah. Gitu. Saya sebenarnya sebagai rekruter cuman membuat dia supaya nggak grogi gitu. Kadang-kadang kalau orang grogi tadi kan terburu-buru, nggak ada persiapan gitu, inner dia, kompetensi dia nggak bisa keluar karena dia udah mikirin groginya. Padahal dia sebenarnya ya kalem aja, santai aja gitu, nggak akan gigit tuh rekruter ya, gitu. Seperti itu. Penting, well prepare penting. A day before cari tahu semua, well penting. Oke. Okay. Nah, berarti teman-teman yang butuh informasi atau mau nanya-nanya, boleh ya Pak, saya sama teman-teman kontak Bapak, kontak Pak Fembra. Boleh, boleh, boleh. Di-share aja. Itu free of charge. Ya, cuman karena ada kesibukan, jadi mungkin kadang-kadang saya nggak bisa langsung jawab WhatsApp by instant gitu, nggak bisa gitu. Jadi perlu waktu gitu. Tapi kalau belum bisa WhatsApp perkenalkan diri gitu. Saya dengan ini Pak, sama ini, saya mahasiswa ini. Jadi saya tahu memang mahasiswa Unkris. Iya. Jadi saya akan coba bantu cari tahu, nanti saya cari. Saya nggak mau kalian juga terjerumus lah dalam sebuah perusahaan. Itu aja sih. Oke Pak. Terus Pak, kira-kira dalam proses melamar kerja itu apa sih Pak yang harus kita hindari dan harus kita lakukan dalam proses melamar kerja itu sendiri Pak? Oke. Proses melamar kerja, yang penting saya cuma bilang satu, jangan sampai nggak jujur. Artinya gini, kita di interview bohong itu ketahuan. Recruiter tuh dia orang ahli loh, ya. Karena mungkin dia belajar behavioral interview base apa gitu ya. Dia belajar ilmu-ilmu jiwa gitu. Sampai your eyeball, bola mata, bohongnya ketahuan. Bohongnya ketahuan. Dan saya nggak bisa share di sini ya, karena itu kan ilmu pamungkas saya gitu ya.
Tapi nanti kalau di luar ini teman-teman mau belajar, gitu, saya kadang-kadang kalau ada kelas tuh teman-teman saya sharing juga. Mau tahu orang bohong? Itu your eyeball melihat ke kiri atas, kanan atas, itu bicara loh. Itu speak loh. Itu bicara loh. Jadi orang bohong ketahuan. Pesan saya, jangan bohong. Karena value macam-macam, pinter kayak apa, tuh kalau nggak integritinya, jujurnya udah nggak bagus, udah jelek. Kalau orang jujur masih dinilai cukup baik lah. Jangan berbohong. Jelaskan yang kalian sudah pernah alami. Jelaskan emang yang kalian tahu gitu. Tapi nggak juga bilang ditanya rekruter, oh saya nggak tahu Pak. Waduh, jangan terus-terusan jawab itu. Jadi bahasanya ditata. Bukan kita nggak tahu, tapi Pak, untuk yang misalnya katakanlah di UKM yang bagian dokumentasi, memang saya tidak megang dokumentasi Pak, tapi saya pegang sesi acara. Dokumentasi memang dijabat oleh teman saya. Pasti akan tanya, kenapa kamu nggak pegang? Dan penugasannya seperti itu Pak. Jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk dokumentasi Pak, saya juga akan kerjakan cukup baik karena saya cukup baik, ya cukup sedikit dasar mengetahui dasar-dasar mengenai dokumentasi. Jadi jangan nggak langsung dibilang enggak. Bahasanya juga kalau orang sales bilangnya speak nabi ya, itu janji-janji gitu ya. Jadi penting juga itu ya namanya. Ya balik lagi itu jam terbang penting banget karena kan ngejual itu. Jadi jangan bohong, tell the truth. Jadi kejujuran nomor satu ya Pak. Tapi penempatan katanya, penempatan bahasanya harus tetap benar ya Pak. Iya dong, iya penting. Tadi ya kalau saya bilang, kamu pernah di sesi dokumentasi nggak? Aduh Pak, saya nggak pernah. Jangan jawab kayak gitu. Very easy kan dibilang, Pak. Jadi waktu acara, ini salah satu contoh ya, saya pegang keuangan Pak, saya pegang acara, sesi acara. Dokumentasi memang rekan saya, karena itu pembagian sesuai dengan penunjukan tugasnya Pak. Kamu kalau di challenge pasti dibalikin. Kamu kalau bicara di sesi dokumentasi bisa nggak? Ya bisa lah Pak. Semua kan bisa dipelajari. Artinya saya juga akan tanya orang yang lebih paham gitu. Dan saya senang dengan hal baru. Kalimat tersebut terlihat biasa ya, tapi seorang rekruter akan lihat, oh dia mau belajar hal baru. Kalau bener-bener from deep gitu, kita memang senang hal baru, belajar baru. Tapi kalau ya Pak, belajar hal baru lah Pak, kecil. Nah itu rekruter malah nggak akan ambil. Karena apa? Dia menyepelekan sebuah pembelajaran hal baru. Hal baru kan nggak gampang, ya. Perlu waktu, perlu 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 apa ya? Perlu proses gitu ya. Tapi dengan jawaban seperti tadi, rekruter akan lihat dia bisa belajar hal baru dan dia tidak pernah takut dengan hal baru. Jadi literally dari acara dan keuangan dia pegang, dia mau ditaruh di dokumentasi. Itu satu. Ada checklistnya tuh. Jadi dia oke nih, goal. Ntar beberapa lagi dicek lagi. Rekruter kan begitu dia, kelihatannya ngomong biasa tapi dia tahu apa yang dinilai harus sih. I believe kalau orang-orang kita ngomongin orang praktisi human resource, rekruter ya udah paham lah ini apa yang saya bicarakan lah ya. Tapi ini mungkin sharing ya, kita diskusi ya. Jadi persiapan gitu. Tell the truth. Konsep bahasa kembali lagi jam terbang penting, ilmu komunikasi. Ya belajar lah berkomunikasi dengan yang levelnya lebih tinggi. Gitu. Oke Pak. Terus untuk skill nih Pak, skill apa aja Pak yang perlu kita persiapkan Pak untuk menghadapi dunia kerja? Misalnya hard skill atau soft skill sendiri itu kayak gimana Pak? Oke. Ini saya seneng banget kalau udah dengar kata hard skill sama soft skill. Itu udah lebih mengerucut. Kalau hard tuh ngomonginnya udah teknis. Ya kalau ngomongin hard skill, sarjana ekonomi udah nggak usah ditanya masalah accounting. Ya, basic business itu udah nggak perlu ditanya. Ya, harusnya ya, idealnya ya. Sama kayak misalnya ada lulusan dari sastra Inggris. Sastra Inggris, kalau ngomongin hard skill, harusnya pinter ya bahasa Inggris ya. Udah nggak perlu tanyakan lagi, no excuse itu. Tapi kadang-kadang kan kita juga nggak nampik bahwa faktanya di lapangan bahwa ada juga yang memang nggak paham. Jadi ya tadi, asal lewat aja. Jadi, saya nggak tahu entah seperti apa standar kompetensi base-nya untuk hard skill tadi. Itu penting. Kalau soft, tadi kita ngomongin pertama interpersonal komunikasi, soft itu di situ. Kemampuan orang bernegosiasi, kemampuan orang ngadepin orang susah. Kalian ngadepin dosen ya, killer gitu ya. Itu kompetensi loh. Kalau kalian bisa ngadepin beliau-beliau itu loh. Kenapa? Kan ngadepin orang susah ya, orang yang kaku gitu ya, soalnya karakternya gitu. Itu kan bagian part. Suatu saat kalian akan nemuin customer gitu di dunia kerja, ngadepin bos gitu ya. Dosen, keras dan galak gitu, killer gitu. Kalian hadapin. Ujungnya apa sih? Paling nilai kan.
antara lulus dan nggak lulus. Kalau bos gimana? Kamu bisa kehilangan pekerjaan atau bisa promosi? Kan begitu, cuman levelnya memang lebih ya beda sih, dosen kan dosen di kampus, si bos di kantor. Tapi kan dosen sudah lewat. Ini si kantor si bos. Jadi soft skill-nya tadi interpersonal ya, belajar komunikasi. Terus jangan takut bicara depan orang banyak, public speaking itu penting. Terus ya hard skill-nya ini era global, English is a must. English penting. Karena kenapa? Malu loh kerja di perusahaan asing nggak bisa bahasa Inggris. Bayang nggak lo? Meeting pakai bahasa Inggris. Jadi nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, zong banget deh. Gitu ya. Penting. Jadi paling nggak sekarang tuh yang mas tuh adalah komputer juga jelas. Word, Excel, PowerPoint, itu penting banget. Jadi jangan beranggapan bahwa teman-teman beranggapan bahwa SPSS itu untuk statistik di kampus aja diajarin. Itu kepake loh di dunia kerja loh. Jadi kalau temen ada yang bilang, Pak, saya ambil manajemen biar nggak ketemu hitung-hitungan. Wah, ngawur. Karena ekonomi nggak jauh-jauh dari hitungan. Kalau nggak mau hitungan, ya masuk sastra atau budaya. Nggak ada hitungan. Gitu ya. Jadi, hard skill-nya penting bahasa Inggris, bahasa asing. Pak, kalau bahasa Jepang, ya Pak, bagus lagi. Terus yang sekarang lagi ramai ada Eropa, misalnya Perancis, Jerman, Belanda gitu, Chinese gitu ya, Jepang ya. Itu penting gitu, beberapa bahasa yang memang dibutuhin sekarang gitu ya. Terus komputer, ya internet, gimana caranya search engine gitu ya, terus Word, Microsoft Word kayak gimana, Excel gitu gimana, penting banget, PowerPoint itu penting. Itu hard skill. Soft skill-nya tadi, ya kita ketemu orang banyak ya, kalau kita nggak bisa adaptasi dan pendekatan, nggak akan. Ya contoh lah, saya di kantor dan di kampus itu hal yang sama karena dulu saya juga di kantor jadi trainer. Sekarang kebayang nggak sih saya dosen dan trainer tapi partisipannya nggak percaya dengan kemampuan saya. Saya nggak pernah yang namanya ya forum di depan si orang yang berbicara depan harus winning trust dulu sama audiensnya. Sehingga audiens firm, ini orang jago, ini orang paham. Gimana kita mau winning trust ke mereka kalau mahasiswa, partisipan, audiens beranggapan bahwa ini trainer, ini dosen ngerti nggak sih? Di pertanyaan kayak gitu mahasiswa kan nggak akan keluar ya ngomong kayak gitu ya. Ya, itu penting. Ya, interpersonal yang membuat orang mampu berbicara seperti itu, merangkul forumnya, sehingga jadi si orang-orang itu soft skill. Jadi hard skill dan soft skill penting. Softnya tadi saya bilang, bicara di umum, public speaking, communication skill, handling orang-orang yang hard people, complain gitu ya, conflict management, time management penting juga untuk kerja, itu kan semua soft skill ya. Terus hard skill-nya tadi saya bilang bahasa asing sama komputer paling penting. Saya dulu punya pengalaman, saya dulu zaman dulu les bahasa Inggris itu kan belum banyak ya, kayak sekarang ya. Itu saya ngerasa bahasa Inggris buat apaan sih? Tapi saya senang bahasa Inggris. Kebukti sekarang. Kenapa? Ya, saya bilang bahwa orang punya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Mungkin saya dulu di kantor sebelumnya, saya udah keluar negeri, teman saya belum. Senior saya belum. Karena kenapa? Saya bisa, ya nggak usah jauh-jauh deh, ke Singapura deh. Kan pakai bahasa Inggris ya. Teman saya gara-gara kalau di pasar nyasar. Ya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya kan pasti gampang ya ke mana gitu. Bahasa Inggris penting. Komputer juga penting. Ya orang sering bikin presentasi gitu ya, PowerPoint gitu. Wah, penting banget. Kepake. Jadi hard skill dan soft skill wajib dua-duanya. Bahasa saya keren lah, harus keren dua-duanya kemampuannya. Itu nggak ada daya tawar menawar tuh di dunia sekarang ya, masuk dunia kerja ya. Gitu. Tadi kan kita udah bahas hard skill sama soft skill ya, Pak. Saya mau tanya pendapat Bapak nih. Menurut Bapak, organisasi itu berpengaruh nggak buat melatih soft skill kita? Oke. Penting. Organisasi punya karakter ya. Kembali lagi kalau kita ngomongin dunia kampus, UKM, organisasi itu dia punya karakter masing-masing. Kalau kita cerita organisasi di bidang olahraga, misalnya basket bela diri, karena saya dulu sebelumnya saya main basket ya, jadi saya masuknya UKM basket. Itu penting banget mendidik pembentukan karakter seorang dalam ya tadi institusi non formal ya, penting banget karena ya budaya organisasi tiap-tiap UKM di situ kan
Jadi memberikan karakter yang unik terhadap si orang yang jadi member di organisasi tersebut. Contoh misalnya, anggap deh sekarang, kita gampang deh, kita ngomongin organisasi. Kita ngomongin anak resimen deh, mahasiswa. Mereka disiplin nggak kayak? Ya, mindset mereka biasa PBB, baris berbaris, disiplin, piket gitu, absensi juga. Kalau ada masalah gitu, tindakan segala macam, itu kan terpatri ya. Itu soft skill bukan? Itu soft. Terus kita ngomongin anak seni, art gitu ya. Kira-kira mereka kreatif nggak? Ya pasti kreatif lah. Karena mereka gimana caranya mentransformasi apa yang mereka ingin utarakan dalam suatu bentuk performance, itu bentuk karakter dia. Jadi suatu saat dia akan lebih kreatif. Terus apalagi bisa fotografi. Selain digital, dia gadget, minded, alat fotonya atau kameranya, lensanya seperti apa, dia kan juga perhitungan. Berhubungan dengan soft skill, dia akan lihat ini bagus spotnya. Seorang fotografer juga butuh soft skill loh, tanpa disadari. Selain dia hanya tarik trigger atau dia komunikasi, harusnya bukanya begini, karena dia akan lebih jelas toh. Dia akan berbicara mengenai bahasanya, mengenai fotografi. Soft skill itu penting dalam sebuah organisasi. Tapi kembali lagi, di dalam situ orangnya cukup aktif atau tidak. Tapi kalau organisasinya vakum, nggak ada kegiatan, nggak aktif, dijamin. Pengaruh nggak Pak? Pengaruh. Pengaruh ngapain? Pengaruh dalam sebuah kehancuran ya. Itu kan nggak akan memberikan kontribusi buat orang yang gabung di situ. Tapi kalau organisasinya aktif, orangnya di situ orang aktif, pasti kebawa, men-trigger. Jadi jangan salah, kita juga di organisasi harus memberikan energi atau kontribusi positif buat organisasi, sehingga organisasi itu bisa menularkan kepada anggota-anggota barunya yang baru join. Penting. Berarti selain bisa melatih soft skill kita, organisasi itu juga jadi nilai plus nggak sih Pak kalau dalam proses rekrutmen itu sendiri? Oh iya, absolutely. Organisasi penting. Karena tadi, membuat karakter, kita gali pada rekruter, yang orang organisasinya dulu sejauh apa, itu akan terbaca. Jadi kalau ngomongin, dia jago nggak sih accounting? Ya kalau nilainya A, harusnya jago dong. Dia jago nggak sih marketing? Dia paham mengenai manajemen pemasaran? Nilainya A dong. Harusnya jago dong. Terus kalau misalnya nggak jago gimana? Nah lo, itu kuliah bener nggak? Masalahnya kan begitu. Dia bisa baca laporan keuangan nggak? Nilainya A tuh dia. Accounting ya. Harusnya dia bisa baca dong. Bisa. Harusnya dia baca receivable, terus debit, kredit itu seperti apa, terus accrual itu seperti apa, dalam sebuah laporan keuangan. Itu kan dia cerita di situ tuh. Harus bisa cerita, harus bisa bertanggung jawab dengan nilai A dia. Tapi jaminan nggak orang dapat nilai A? Enggak. Tapi kalau organisasi, dia aktif, dia membentuk orang, karakternya, udah deh, believe me, itu kan jadi atribut. Orang akan lebih prefer tadi 275 dengan kemampuan organisasi interpersonal banyak, itu akan diambil mereka. Ah, 3,8 mau jadi karakter apaan lo organisasi kalau orangnya cuma misalnya kuliah pulang. Teknis bahasa saintifik, ilmiah, analis. Analis juga bicara loh. Analis itu bukan hanya yang kerja di laboratorium. Jadi kalian kerja nganalisa data, itu jadi analis. Walaupun kalian nggak kerja di laboratorium. Jadi penting banget, nilai plus juga. Gitu. Tapi kembali lagi. Pada saat, kembali lagi, orang kan bisa aja disematkan organisasinya apa aja, banyak banget. Tapi dia nggak bisa jelasin. Dia ini nggak bisa mempertanggungjawabkan berkas sertifikat yang dia punya. Artinya apa? Nothing dong, zero ya. Berkas itu apa? Berkas itu nggak layak mereka terima. Jadi nilai plus ya, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi harus bisa dijelaskan. Oke Pak, jadi penting ya Pak. Yang penting kita dapat sesuatu gitu ya Pak dari dalam organisasi itu sendiri ya Pak. Jadi nggak kosong dan bisa menjelaskan juga mempertanggungjawabkan ya Pak. Iya, betul. Ya kalau nggak dapat apa-apa ya ngapain ikut organisasi? Iya sih, benar. Kayak gitu. Gitu. Ya Pak, saya mau tanya, kita misalnya lagi masa di dalam mau pilih karir nih Pak. Kira-kira gimana sih Pak caranya kita mempertimbangkan kalau kita mau milih karir itu sendiri Pak? Supaya kita nggak salah ambil keputusan gitu Pak. Oke. Yang namanya karir itu sebenarnya adalah mengalir flow pada saat kita join dalam satu perusahaan, posisinya apa, itu biasanya ngalir. Artinya gini, si perusahaan juga harus punya karir path, artinya jenjang karir yang memang disediakan untuk orang tersebut pada saat menjabat. Tapi kembali lagi, karir itu pilihan sebenarnya. Dia mau kerja bener, mau kerja excellent, mau berkembang di pekerjaannya, itu pilihannya si individunya, karyawan tersebut. Ada yang, yang penting kerja lah, mau naik atau jenjang promosi atau enggak ya terserah. Ya nggak bisa kayak gitu.
Jadi ya kembali lagi karyawannya, kalau karyawannya mau begitu-begitu aja, silakan. Tapi nanti pasti ngedumel belakangnya, karena kenapa kebutuhan nambah kok. Sekarang gini deh, staff gajinya 6 juta, tahu-tahu dipromosin jadi senior staff. Gajinya katakanlah 10 juta naik. Ya, ada orang yang mau tetap di junior staff. Nggak ada. Karena kenapa? Itu gede loh, 4 juta naiknya, jumpingnya dari 6 juta ke 10 juta. Junior, senior staff. Itu penting. Kenapa saya bilang penting ya? Iya, tadi skemanya adalah ya nggak ada sebenarnya orang kalau mau penghasilannya segitu-segitu aja. Jadi harus mau promosi ya. Karena itu berkembang pilihan pribadi masing-masing. Junior staff katakanlah baru naik jadi senior staff setelah 4 tahun. Yang tadi pengen kerja ekstra. Ekstranya bukan overtime berjam-jam ya, tapi ya dia haus dengan hal baru. Tadinya mungkin katakanlah cuma jadi koki masak di dapur, dia pengen jadi kepala koki. Jadi belajar banyak hal. Dia menambah dirinya. Ya, orang tuh kayak wadah ya, kayak gelas. Dia tambahin banyak hal, gelasnya penuh. Dia kan berat bobot. Artinya orang berkualifikasi yang cukup handal dengan bobot bobot gelasnya bertambah. Sehingga harusnya value dia bertambah dan gaji dia bertambah, kesejahteraannya dia bertambah. Dan jenjang promosinya juga harus mengikuti dengan gelas ini. Ya, karir itu penting, mengalir seperti air. Kembali lagi pilihannya. Oh, saya nggak nyaman di perusahaan ini, ngapain saya punya karir di sini? Udah punya pikiran kayak gitu, nggak akan punya karir di sini. Padahal di perusahaan, kalau udah masuk perusahaan kan, katakanlah kita di marketing. Mungkin nggak sih kita pindah ke HR, ke GA, ke finance, ke purchasing, ke warehouse. Itu kan mungkin saja. Orang bisa jumping dari karir yang dia start pertama masuk perusahaan ke karir yang lain. Jadi kembali lagi pilihannya orang. Salah nggak sih Pak, supaya nggak salah milih karir? Passion tadi. Ada loh yang dari HR itu pindah ke marketing, ke sales. Karena mungkin passion saya memang sering keluar, saya pengen ketemu orang, saya pengen dapat insentif lebih secara penghasilan, jadi pindah ke sales. Ada juga yang dari finance pindah ke HR. Ternyata memang dia passionnya mau ngadain orang, mau ngadepin orang, mau ngurusin gaji orang. Dia pindah dari finance yang hubungan dengan angka, terus dia ngurusin orang. Challenging nggak? Challenging. Tapi kembali lagi, karir tuh sebenarnya mengalir. Kalau kita ngomongin karir tuh adalah ngomongin operation, profesional, tracking path yang orang berjalan dari start from zero to something. Mungkin become the hero. Itu penting, tapi nggak bisa ditentukan. Pak, yang milih gimana? Kembali lagi, back to your passion. You want to move, you want to improve, you want to be promoted, ya high value, high income, and depend. Kembali lagi. Pak, saya mau tanya sama Bapak. Menurut Bapak, lebih baik kerja dengan gaji kecil tapi di perusahaan ternama, atau gaji besar tapi di perusahaan baru atau perusahaan yang emang kurang terkenal, Pak? Oke. Ini pertanyaan pamungkas kayaknya. Pamungkas yang memang akhirnya memang ditunggu-tunggu gitu kan, dengan menjamur sekarang era digital, startup banyak yang muncul. Ya. Umurnya masih hijau lah seumur jagung, tapi gaji gede-gede. Terus ada perusahaan lain yang sudah puluhan tahun, gaji kecil. Konsepnya kembali ke masing-masing. Karena kalau sendok jatuh di ruangan kosong, artinya orangnya sedikit. Kling, pasti akan kedengaran. Artinya orang yang kerja di perusahaan yang jumlah orangnya sedikit, masih belum ternama, setiap sepak terjang kita, kinerjanya pasti akan kelihatan. Pak, kalau yang gede nggak kelihatan? Kelihatan. Tapi siapa yang mau ngecek satu persatu? Misalnya karyawan udah 3.000. Ya, sendok jatuh di tempat rame. Jangankan sendok, panci aja jatuh nggak kedengeran. Itu ibarat kasar. Tapi kembali lagi, kalian ngejar idealisme, pengen dapat gaji gede, terus pekerjaannya fun, di perusahaan kecil, nggak ternama, atau mau kerja di perusahaan besar, orang melihatnya, wah perusahaan raksasa gitu ya, gajinya cuma kecil. Ya balik lagi ke kebutuhan orang masing-masing. Mau dinilai kualitas diri mereka seperti apa. Kalau dia ternyata memang pengen kerja di satu tempat yang bonafit, ternyata gajinya kecil, ya itu pilihan dia. Ya kalau dia mau kerja di perusahaan startup segala macam, ya kembali lagi pilihan dia. Saya punya rekan kerja belum lama itu resign dari kantor saya, gitu, kantor grup saya, pindah gitu kan. Ya, saya di manufacture, pabrik apa sih? Wah, jauh lah dari Sudirman yang keren-keren kece-kece gitu ya. Pabrik isinya kan operator gitu, temunya pakai seragam lagi. Teman saya resign. Ya, dia resign, pilihannya dia
ya mungkin di pabrik dia nggak bisa gaul, nggak bisa traveling gitu ya. Dia pilih nanti mau kerja di perusahaan yang startup, digital, masih baru muncul, gaji besar, dia bisa traveling santai. Itu pilihan masing-masing. Jadi nggak bisa dibilang bahwa yang paling baik kerja di sini, nggak bisa. Semua yang berhubungan dengan pekerjaan itu pilihan kok. Pilihan ke individunya, jadi bukan ilmu pasti yang kayak kitab suci ya, harus diikutin, enggak. Kembali lagi pilihan masing-masing. Which way? Terus kalian mau jadi apa? How? Gimana caranya? Terus mau jadi what? Kan begitu. Pilihan masing-masing. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa perusahaan kecil lebih baik dari perusahaan besar. Ya kalau emang butuhnya uang, ngapain perusahaan gede? Gajinya kecil. Mendingan ke perusahaan kecil. Gajinya gede. Sama aja resikonya. Perusahaan kecil bisa suatu saat bangkrut dengan gaji yang besar. Perusahaan besar juga mungkin akan lebih, paling tidak belum bisa cepat-cepat bangkrut karena memang dia lebih kecer. Orang yang pegawainya misalnya 3.000 kan pelan, nggak mungkin. Tapi semuanya resiko sama. Artinya begini, orang kerja sama orang lain. Kalau juragannya, bosnya, juragan yang punya perusahaan, udah nggak butuh. PHK nggak? Dipecat nggak? Pecat. Karena kenapa? Itu kan perusahaan orang lain, bukan perusahaan kita. Kita kerja sama orang. Juragan udah nggak mau pakai, ya udah. Jangan sempat ngemis, wah ini nggak bisa pak, segala macam. Ya nggak bisa, juragan udah nggak mau pakai, kan kayak gitu. Driver, juragan udah nggak mau pakai, ya udah mau apa? Ada lagi. Itu sih, pilihan, your choice. Nih Pak, tadi kan kita bahas soal memilih karir ya Pak. Menurut Bapak, waktu yang tepat untuk memilih karir itu pas kita lulus atau lebih bagus lagi malah pas kita belum lulus Pak? Tergantung. Kadang-kadang ada orang yang punya cita-cita duluan. Oh misalnya katakanlah gini, lulus kuliah, ada contoh ya, ada yang mau join misalnya jadi perwira PK TNI, dia daftar memang pengen berkarir di situ. Itu dia memilih dari sebelum dia lulus kuliah atau dia sebelum lulus SMA, mau masuk AKABRI atau apa, lulus kuliah dia masuk PAPK TNI gitu ya. PAPK TNI adalah proses masuk perwira TNI dari jalur sarjana. Itu kan dia start dari sebelum dia lulus kuliah. Tapi ada juga yang memang men-set up karirnya pada saat dia join di sebuah perusahaan. Kenapa? Ya tadi dia join di perusahaan, cemplung, dia kerja, terus dia mulai itu berkarir jadi staff, junior staff gitu, jadi staff, terus jadi senior staff jadi asisten supervisor, jadi asisten manager, jadi asisten manager, jadi manager. Tergantung kembali lagi kebutuhannya si people-nya. Ada beberapa pekerjaan yang perlu di setup dari awal. Tadi masuk ke dalam dunia kemiliteran, PNS segala macam, ASN itu sebelum dia lulus kuliah. Tapi ada juga yang memang dia setup setelah dia masuk kuliah, masuk kerja dalam dunia pekerjaan, dia oh kayaknya gue cocok di sini deh, saya cocok di sini deh bekerja, terus cocoknya saya berkarya di bidang ini karena saya senang keluar dynamic segala macam. Jadi ada dua tinggal pilih tuh, tergantung pekerjaannya apapun, ya jangkarnya kita berlabuh di perusahaan mana ataupun di institusi mana, that depend. Kalau Gitu. untuk ini gimana Pak kalau misalnya ada yang ngerasa salah jurusan nih Pak? Nanti saat ingin bekerjanya, iya salah ambil jurusan, tapi udah pas kuliah. Nanti saat bekerja lebih baik tetap ambil sesuai jurusan atau sesuai keinginan Pak? Oke, orang kalau udah nggak passion, kalau udah dibilang bahwa itu salah jurusan, mau dipaksain kayak apa nggak akan berhasil lah. Bener deh. Cuman saya punya anggota keluarga saya pernah ya punya pengalaman. Dia ambil teknik elektro terus nggak cocok dibanding setir ke teknik industri. Saya salahin nggak? Saya bilang dari awal ke dia waktu pas SMA. Kenapa kok kamu bisa salah ambil jurusan? Oh iya mas, karena begini-begini. Dia nggak bisa begitu. Tapi kalau diteruskan pun dia juga nggak mampu. Jadi ya sudah memang harus pindah-pindah. Jadi intinya satu, mau kerja, mau kuliah, your passion, your interest. Hati kamu dorongnya kemana? Interest kamu, ketertarikan kamu di mana? Kalau tengah jalan tetap ternyata memang harus banting setir gitu katakanlah dari akuntansi ke manajemen atau manajemen ke akuntansi. Ya segera banting, mumpung masih semester awal. Karena kenapa? Saya cuma bilang kalau sesuatu dikerjakan tidak ada interestnya, tidak ada keingintahuannya, terus tidak ada passionnya, ya nggak bisa memberikan arti apa ya? Artinya ini nanti asal aja lulusnya, nggak clear, nggak proud di dalam diri dia, oh saya lulus segala macam. Jadi nggak ada proud. Nih saya cerita sedikit pengalaman ya. Dulu saya waktu lulus kuliah ditawarin teman saya
teman saya kebetulan S1 langsung ambil S2, terus dia langsung ngajar di salah universitas S1 saya. Saya ditawari jadi dosen, saya nggak mau. Beneran saya nggak mau. Yang saya ingat apa, bandelan saya, kenakalan saya zaman dulu sama dosen. Terus saya nggak mau. Jadi kondisi saya sekarang ada di posisi Inggris ini, jadi dosen ekonomi. Saya ngeliat flashback beberapa tahun silam, saya nggak pernah punya pikiran pengen jadi dosen. Tapi mulai terasa sharing, diskusi, mengajar depan kelas. Saat itu bukan dosen ya, trainer di kantor gitu. Ternyata sharing itu juga enak ya. Akhirnya izin Allah ada opportunity dari Unkris. Saya sambut. Akhirnya ya sampai sekarang saya ngajar, ini sharing begini itu, wow, ini apa ya? Ini hiburan nih Sabtu. Padahal harusnya liburan ya. Ini hiburan banget buat saya. Makanya saya kalau pulang kantor dari daerah Pulau Gadung lewat Jatiwaringin, begitu saya harus ngajar di Unkris, itu rilis apa yang saya punya di kantor, pusing tuh rilis, ketemu mahasiswa, ngobrol segala macam, saya sharing begini tuh, itu rilis fresh, jadi nggak terbawa sampai rumah gitu segala macam, nggak rilis. Jadi ya by passion, kembali lagi sih, saya selalu bilang passion itu penting. Jadi ya kalau udah nggak passion, udah nggak klik, ya udah banting, masih semester awal. Tapi kalau sudah semester lanjut, wow, jangan, it's dangerous. Paling tidak selesaikan sampai selesai, setelah itu baru kita bisa move yang lain gitu. Terakhir nih Pak, sebelum kita tutup konvo kali ini, Bapak bisa dong kasih saran buat orang-orang yang sedang mencari kerja atau sedang ingin mengawali karirnya gitu Pak, menurut pengalaman Bapak aja kalau. Oke. Saya bisanya ngasih saran begini, ini era pandemi, yang udah kerja aja kena PHK. Terus gimana sih, Pak, masih ada peluang nggak sih untuk kita untuk kerja? Masih, selalu masih ada peluang. Tanamkan dalam diri kita bahwa kita optimis, masih ada peluang. Buktinya apa? Lamaran kerja di Jobstreet, di LinkedIn, itu dua platform yang sering saya gunakan. Itu masih banyak kok, masih banyak. Kalau peluangnya udah nggak ada, itu udah nggak ada yang posting job poster lamaran. Tapi masih ada, artinya apa? Masih ada harapan. Nah tadi, kita kan berduel ya. You have to become ya punya higher quality dibandingin the other candidate. Artinya ya pantaskan diri kita, banyakkan skill kita, pinterin diri kita. Jadi kita makin banyak kita tahu hal, makin banyak cara kerja, ya kemampuan skillnya bertambah, keahliannya bertambah. Itu yang penting. Terus make sure bahwa namanya kita mau ngambil opportunity itu ya nggak bisa milih-milih yang apa ya, milih dari awal gitu. Saya mau berkarir di dunia sales, ya cari pekerjaan yang berhubungan dengan sales. Dilihat, diperhatiin kantornya di mana segala macam. Jadi on detail. Karena keuntungannya kalian yang ada di kuliah saat ini reguler, usia kalian green banget, masih fresh. Artinya kalian ya anggap deh, orang nggak akan hire saya untuk pekerjaan misalnya staff. Mereka akan hire kalian walaupun saya punya pengalaman. Karena kenapa? Usia saya udah nggak dikatakan fresh lagi ya, udah di atas 40 lebih. Mereka akan cari kalian yang masih green, masih muda, masih kuat gitu. Tapi padahal kesehatan kan juga ya nggak menjamin bahwa orang yang tua juga, orang yang usia 40 lebih nggak sehat dibanding orang yang masih green gitu ya. Tapi believe me, itu masih ada ya. Ini tadi, pinterin diri kalian, jangan pernah nolak kerjaan, jangan pernah nolak hal baru untuk dipelajari, hal baru positif ya. Terus bisa berubah gitu ya, mengontrol diri ya, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, pekerjaan itu akan dapat, Pak, nggak dapat Pak. Kata siapa nggak dapat? Hari ini kita ngirim, hari ini kita ditolak. Itu katanya satu hari kita lebih dekat dalam sebuah keberhasilan dan kesuksesan kita. Jadi dong, kalau kita mulai hari, ya anggap nih, buat yang muslim puasa sehari pertama, berat katanya. Padahal itu satu hari lebih dekat menjelang Syawal, Lebaran, Idul Fitri. Sama, itu kan berjalan. Setiap hari, kita ngelamar hari ini, kita ditolak. Ya itu lebih dekat kita dibanding kesuksesannya. Karena sudah melewati satu hari dan sudah melewati penolakan. Dan satu hal, yang namanya sukses itu berdiri dari beberapa kegagalan. Jadi nggak ada yang sukses. Ya.
mendingan kita mengalami pahit gitu. Saya selalu bilang maksud saya namanya belajar ya capek, yang namanya kerja ya capek gitu ya. Tapi hal itu terbayar kok. Pak gimana sih Pak kalau nanti ternyata ada, mohon maaf, pasti kan akan melewati orang-orang yang mungkin nggak senang sama kita, terus curang, licik itu banyak. Biarkanlah mereka berbuat curang dan licik. Tapi kita bekerja baik, integriti kita, jujuran kita bagus, akhlak kita yang sebagai orang punya agama juga dipelihara, kita tinggal nunggu waktu. Kalau orang menjegal kita untuk sebuah ketidaksuksesan, ya itu akan jadi buah perbuatan dia, tapi kita akan memanen kok suatu saat. Saya sebelum ada di posisi ini, itu sudah ngalami. Sebelumnya ngerasain gitu ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Artinya peluangnya masih ada, job street masih ada, LinkedIn masih ada, tinggal kita memantaskan diri kita untuk kita smart atau tidak. Kita good atau tidak, kita layak atau tidak dijadikan sebagai seorang karyawan yang handal diambil perusahaan. Itu sih dari saya. Banyak ya sarannya ya? Bingung gitu. Nggak apa-apa, Pak. Wah, udah nggak terasa banget ya, Pak. Kita udah di penghujung acara konvo kali ini. Senang banget ya, Pak, bisa ngobrol banyak hal sama Bapak. Terima kasih ya, Pak, buat ilmunya. Terima kasih banyak buat waktunya. Semoga teman-teman semua yang nonton juga bisa dapat pembelajarannya, bisa dapat manfaatnya dari konvo kali ini. Terima kasih banyak ya, Pak.